Untuk setiap berkat yang kau berikan dalam setiap hidup kami sampai hari ini. Kami mau tetap bersyukur dan selalu bersyukur ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap hidup kami Tuhan, ajari kami Yesus, untuk kami tetap mau percaya kepadamu, untuk kami tetap mau cinta, untuk kami tetap mau setia kepadamu. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat haleluya Tuhan mengembalikan semua apa yang sudah kau berikan dalam setiap hidup kami. Tapi satu hal yang kami bisa sampai hari ini, kami tetap mau bersyukur. Kami mau tetap bersyukur Yesus karena kau baik. Tidak ada kata lain yang bisa kami ungkapkan dan selain ucapan syukur kami padamu. Karena hari ini kau masih memberikan kami kekuatan kesehatan daripadamu, sehingga kami bisa berkumpul di tempat ini tanpa suatu kekurangan apapun Tuhan. Ya Bapa, seberapapun kami yang hadir pada saat pagi hari ini, kiranya Yesus benar-benar dengan segala kerendahan hati kami, kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kiranya setiap pujian yang kami naikkan menjadi nyumpah yang berbau harum di hadapan Yesus. Tuhan, mungkin ada saudara-saudara kami yang tidak hadir saat pagi hari ini dengan berbagai kesibukannya. Mungkin ada yang sakit Tuhan, kiranya dimanapun mereka berada, apapun yang sedang dikerjakan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Oh haleluya,
kami sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini beribadah kepada-Mu Tuhan. Sertai setiap perjalanannya, dibawa di tempat ini dengan selamat. Mereka yang sedang berada di luar kota, dengan segala kegiatan yang Tuhan juga sertai, lindungi, jaga mereka ya Tuhan. Kiranya Kau akan selalu mengingatkan ya Bapa bahwa apapun yang menjadi setiap aktivitas mereka, Kau adalah yang nomor satu dan harus selalu prioritaskan dalam setiap hidup kami. Karena hanya Engkau ya Bapa yang sanggup untuk membawa kami ke dalam jalan keselamatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami saat pagi hari ini di dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu, seberapapun kita yang hadir saat pagi hari ini, kita tetap mau menyembah dan memuji Tuhan dengan segala kesungguhan hati kami. Haleluya.
mendapatkan celaka apapun, karena janji Tuhan adalah janji dan damai sejahtera asalkan kita tetap berpegang terus. Hari ini saya juga mau berterima kasih buat kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Kita mau tetap simpan janji Tuhan dalam setiap hati. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa yang berkas air mata dalam janji Tuhan hidupku, kasih-Mu menunjukkan
Selalu disyukur bagi Tuhan yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Bila kami hari lewat pujian dan nyanyian berbahasa kami, semuanya berbau harum di hadapan-Mu dan hati yang lebih pada Engkau. Terlebih lagi firman Tuhan kami dengar saat pagi hari ini, persiapkan hati kami, kuduskan dan sucikan setiap roh hati kami, dan kuasai dengan Roh Kudus yang dari tempat maha tinggi dan menggapai dalam setiap kehidupan kami, sehingga firman itu akan tetap tinggal dan menyertai dalam setiap langkah kami. Kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam, akan selalu menghadirkan dan menghalangi kami, bahkan mencuri segala perhitungan kita. Pada saat pagi hari ini kami bersatu di dalam nama Yesus, sedang keluar doa ini istimewa dalam setiap hati kami. Kami percaya pagi hari ini mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami dan kami siap berikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat pagi, selamat pagi dengan dan sudah kita terima. Tidak disebut oleh Tuhan, oleh Tuhan.
di dalam bulan Maret kita sudah melampaui selama 4 minggu ini. Begitu kan? Memang saya pikir tahun ini cepat sekali sudah. Sesaat lagi kita memperingati puasa. Sesaat lagi kita akan memperingati Natal. Itu kan keberadaan dunia hari-hari mengenal dengan Tuhan yang kedua. Banyak hal yang terjadi sekarang di dalam dunia ini untuk mendahului kedatangan daripada Tuhan yang kedua. Itu kabar peperangan kelaparan. Nah, kelaparan ini terjadi saudara di berbagai daerah tempat, bahkan yang ada di negara bangsa kita dengan adanya bencana alam. Jadi saudara siapa kita harus dengan tempat tinggal, pekerjaan, bahkan anggota keluarga. Kemudian kesulitan, permasalahan itu silih berganti. Tetapi saudara, pada suatu pagi hari ini kita tidak terbawa atau larut di dalam segala kesedihan atau kedukaan. Dan oleh karena itu sudah kita kan bisa menampilkan melihat apa yang Paulus inginkan kepada kita. Memang itu yang menjadi kerinduan dan keinginan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Filipi, yaitu bersukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di kota Filipi untuk bersukacita? Memang saudara, pertama kali jemaat yang di Filipi ini adalah pembukaan dan dibuka oleh Rasul Paulus di dalam penginjilan Paulus. Memang tetapi di sini tempatnya secara begini, tapi saya di salah satu provinsi dari negara Roma, saudara yang kita yaitu di daerah Makedonia. Tetapi kita melihat apakah yang terjadi di dalam kehidupan Rasul Paulus sehingga saudara dia mengajar, menasihatkan kepada seluruh jemaat yang ada di kota Filipi. Nah, surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, dia menulis surat ini saudara itu karena dia di dalam penjara. Kenapa dia di penjara? Kenapa dia mengatakan harus bersukacita? Bahkan di dalam penjara pun saudara keberadaannya denda gulian, peperangan. Jadi yang dia kasih dan dia terima jadi denda. Tetapi saudara, hati Paulus walaupun di dalam menghadapi persoalan dan permasalahan hidup, dia tetap bersukacita. Maka menjadi suatu kerinduan daripada Paulus untuk mengajak kepada semua anak-anak Tuhan yang di kota Filipi untuk selalu bersukacita. Ya, dimana dulu orang yang terjadi dengan susah, di sejarah permasalahan dan persoalan Paulus di dalam penjara bukan karena melanggar hukum, bukan karena tidak mematuhi peraturan pemerintahan kerajaan Romawi, tidak, tetapi dia diperdagangkan karena kedengkian daripada orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi saudara yang tidak suka dengan pengajaran-pengajaran di mana yang Paulus sampaikan tentang Kristus yang mati dan bangkit. Kristus atau Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan dan keselamatan. Nah, karena kedengkian mereka, keiri-hatian mereka membuat rekayasa, sehingga Paulus ditangkap dan
dipenjarakan. Justru saudara, penjara boleh memenjarakan tubuhnya. Penjara atau semua hukum bisa melantai memberi ujian. Tetapi saudara, penjara tidak bisa menghukum perkataan pemberitaan daripada dia. Walaupun saudara ada rasa kebencian kemudian yang terjadi, tetapi saudara dia juga bersyukur kepada. Makanya di dalam 1 Tesalonika pasal 15 ada sesuatu yang kamu mengucap syukur. Nah, inilah saudara. Dia selalu mengucap syukur dan dia menaikkan doa dengan penuh sukacita. Walaupun dia mendekam di penjara, tetapi saudara, dia berikan. Tidak semua anak-anak Tuhan, tidak semua orang Kristen yang di luar penjara itu tidak memberikan. Justru sepanjang atau selama dia di dalam penjara ini tetap diberitakan bahkan orang-orang atau anak-anak Tuhan yang di luar penjara mereka juga berani untuk memberitakan kebenaran ini. Dan inilah saudara yang akan kita berikan. Apakah tidak? Di hari akhir dan kebenaran Tuhan Yesus datangnya kita berani berkata membicarakan tentang kebenaran Tuhan. Jadi bersuci. Kita kan lihat dari masing-masing. Kita kan baca saudara. Ini pasal yang pertama dari ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Kita kan baca bergantian sedang baca ayat yang ketiga lanjutkan membaca ayat yang ketiga. Saya kan baca ayat yang tadi, lanjutkan membaca ayat yang ketiga. Dalam surat Filipi pasal yang ke-1 atau bab yang pertama dari ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian dikatakan saudara, kalau melihat besoknya judulnya dari ayat yang ketiga dalam surat Filipi pasal 1 ini ucapan syukur dan doa. Ucapan syukur dan doa. Nah, ayat yang ketiga, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan di dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian, dan karena semua sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menangguhkan berita Injil. Dan inilah doa, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam kebahagiaan. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Ayat 12. Sehingga telah jelas
bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Puji Tuhan, terima kasih Kristus banyak bagi bukan dia mendatangkan mereka. Begitu sesuai kasih seperti yang dikatakan. Penjara bisa mempenjarakan tubuhnya, tetapi saudara, penjara tidak bisa mempenjarakan atau menghentikan untuk pemberitaan Injil kebenaran itu. Nah, jika saudara di dalam pasal terakhir tadi yang tidak benar, jika seluruh istana kerajaan Romawi mereka mendengar, mereka mengetahui bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena melanggar undang-undang, melanggar hukum yang ada, tetapi karena Kristus. Nah, oleh karena itu membuat anak-anak Tuhan yang ada di kota Roma itu memiliki satu keberanian yang luar biasa untuk memberitakan kebenaran. Dan puji Tuhan saudara. Nah, inilah sesuai dikasih Tuhan. Jadi kita bersyukur, kita berterima kasih apa yang kita dengar bersama-sama dan yang dikatakan oleh Paulus. Walaupun dalam hati kecilnya, dalam hati kecilnya saudara, kok seperti ini, itu terjadi sudah terjadi. Kita sudah setia untuk ibadah kepada Tuhan dan melakukan semua sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Tetapi praktek ini tidak seperti apa yang kita pikirkan. Seringkali kita diberitakan sesuatu masalah yang sulit untuk kita lakukan. Tidak gampang, tidak mudah untuk kita selesaikan. Nah, sehingga saudara tidak mau dalam pikiran kita, di dalam hati kita timbul, kok begini? Karena kedua itu sedang diberkati, tapi sebenarnya. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihkan. Kalau memungkinkan Paulus itu mengandalkan dengan kekuatannya, saudara, maka dia tidak akan menikmati tentang kasih karunia daripada Tuhan. Dia tidak akan bisa melihat kuasa Tuhan, otoritas Tuhan yang dinyatakan, dan Injil kerajaan surga itu tidak akan tersebar luas. Injil tidak akan sampai kepada istana raja di kekaisaran Roma. Nah, oleh karena itu saudara, aku mengucap syukur dalam doa. Dalam ayat-ayat yang sudah kita dengar, saudara, itu yang menjadi kerinduan dan minat kepada Paulus. Walaupun dia dalam kondisi kesulitan dan penderitaan, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang Filipi itu ada di dalam hati. Itu begitu. Jadi saudara, ditulis suratnya saudara dia tidak menceritakan bagaimana penderitaan di dalam penjara dia, tetapi justru di dalam suratnya itu adalah surat yang diberikan adalah surat mendorong, menasihatkan supaya jemaat atau orang-orang yang ada di kota Filipi itu senantiasa tetap tekun dan setia. Ternyata suratnya sederhana, lembut, saudara. Jadi bagus. Ya walaupun saudara ada orang-orang tadi saya katakan orang-orang yang percaya mengikuti agama Yahudi, itu yang tidak suka dengan pengajaran daripada Paulus tentang pemberitaan Mesias, Yesus sebagai Mesias yang sudah datang. Nah, bahkan sampai hari ini
Sampai hari ini saudara, orang-orang Yahudi yang mengandalkan Yahudi masih menantikan datangnya Mesias. Ada bisa 2000 tahun yang lalu sudah hadir. Ya, bahkan mereka pakai mereka bunuh. Nah itu keberadaan. Tetapi peristiwa begini. Nah mereka di Cina kita itu inilah apa yang dikatakan oleh Paulus, ucapan dan juga cita-cita. Jadi berdoa dan dalam suratnya dia ceritakan, walaupun aku tidak berjalan tapi hatiku berpindah sekali melihat dan mendengar pertumbuhan iman percaya kami semua. Inilah sesuatu yang tidur. Jadi sekali lagi benar itu tidak bisa membunuh dan menjadikan ini. Begitu. Nah, maka dengan peristiwa dengan penderitaan yang dialami oleh Paulus membuat dia selalu bersikap. Jadi dia katakan kalau seandainya aku bisa mungkin. Tetapi aku tidak akan menikmati kekuatan daripada Allah. Nah oleh karena aku tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Karena kekuatan itu datang daripada Tuhan. Semua pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Jadi Allah jadi Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara kalau dia bisa simak yang firman Tuhan beberapa waktu, ya baik pada tahun 2025 dan 2019 saya sudah sampaikan tentang bagaimana puasa Tuhan, harga puasa begitu ya. Tapi saudara kalau pada waktu saya masih di agama yang lama, namanya kalau puasa itu memerangi, menghentikan tentang Maulid. Tapi sekarang ini saudara dan puasa selama 30 hari. Dan sehingga selesai itu sudah menyatakan yang itu. Mereka malah banyak pelanggaran saudara. Hatinya tidak suci lagi malah membuat banyak orang membuat dosa. Itu saudara. Sejak saya SD kelas 4, guru saya namanya Yahuda, guru agama Islam saya Yahuda. Nah dia menasihatkan murid-murid kita begini. Ya. Jadi sejak sampai hari ini pengajaran itu saya pegang. Ya walaupun sekarang saya menjadi orang Kristen menjadi orang Tuhan, tetapi saya bukan baik-baik. Ya. Seperti kalau nama takdir itu yang dilakukan alat-alat untuk sebagai alat pemuji itu menggunakan berbagai. Tapi sekarang gede-gede nansong. Nah, kalau biasa dan dia tahu musik-musik yang dia pakai untuk itu adalah musik pemuja setan. Itu saudara. Tadi kita duduk di situ saya mengantuk. Jadi dia berhenti di situ. Dia tengah satu keras-kerasnya sampai kata ini kan. Yang kata itu kita dengan saudara Tuhan apakah mereka biasa musik yang dia pakai maka itu adalah musik yang memuji semuanya yang dikatakan adalah hari kemenangan itu menyambut dari kemenangan ada sukacita mengagungkan dan memuji seseorang tapi tidak ada. Jadi saya perhatikan tidak ada. Jadi kan biasanya kan kalau takdiran ya seperti itu. Nah, saya ceritakan Indonesia di sini.
Jadi apa yang saya mengajarkan itu mengagumkan Allah yang sembahyang. Jadi seperti Kristus yang kita tadi. Jadi gede-gede yang nggak salah, tetapi sebenarnya dia menyanyikan siapa saya, siapa kalian bisa. Jadi hari ini dia sebenarnya ada berkumpul. Nah, coba saudara, tadi sudah saya katakan bagaimana tentang surat 12, saya menyampaikan tentang harta puasa. Ya. Terus kemudian minggu kedua bulan Maret firman Tuhan yang disampaikan Pak Tagir tentang penyelamatan dari pembunuhan. Pasal yang ke-7. Ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Nah, kalau saudara membaca, memperhatikan dari kitab Esta, ya, dari kitab Esta pasal 1 sampai pasal yang terakhir, pasal yang ke-10. Nah, di sana saudara tidak ada tulisan atau sebutan Allah atau Tuhan. Makanya kalau kita melihat sejarah di dalam Esta pasal yang ketiga di sana, kita kan melihat dari sejarah apa yang dikatakan oleh Mordekai. Karena ada satu rancangan untuk membinasakan orang Yahudi karena kedengkian ketidaksuksaannya Haman, ya, orang Arab itu semua menghormati sujud tetapi Mordekai tidak. Nah, jika saudara kamu tahu siapa Mordekai, Mordekai adalah orang Yahudi. Tapi kalau hanya membunuh Mordekai, tidak ada arti. Nah, oleh karena itu dengan rekayasa dengan hati yang diikuti dengan kebencian, maka timbullah pikiran yang jahat. Nah, jika saudara dia menghadap kepada raja, minta kepada raja supaya dikeluarkan, ya, undang-undang ceritakan bagaimana bangsa Yahudi yang terjebak di seluruh kekuasaan daripada Raja Ahasverus. Ada 127 negara atau kerajaan yang mereka ada di bawah penguasaan daripada Raja Ahasverus. Nah, Bapak Ibu saudara, maka raja melepas cincin kerajaan itu yang diberikan kepada nama Yesus. Saya itu salah biskop ini silakan. Nah, jadi untuk rencana membinasakan, membunuh orang-orang Yahudi dalam pasal yang ke-7 yang disebutkan ikut kepada sejarah, itu bukan karena hati daripada raja, tetapi itu ada rencana daripada Haman, ya, untuk membinasakan. Bahkan dia membuat sejarah khusus untuk Mordekai, yaitu siang dan tengah yang tingginya 50 dasar, 15 dasar, 1 setengah, kurang lebihnya setengah meter. Jadi kalau 25 ini, ya. Jadi dia membuat yang gantungan untuk yang terpenting. Nah, sudah di dalam Esta pasal yang ke-3 kita melihat di sana. Ya, pasal 4. Kalau pasal ketiga itu tentang daripada Haman mengeluarkan dana sebesar 10, ya, 10.000 perak. Jadi juga saudara untuk membinasakan, membunuh semua orang Yahudi. Nah, ayat yang ke-14 dari pasal yang ke-4 ini, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja bagi orang Yahudi, akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain.
Jadi Bapak Ibu seperti tadi saya katakan, di dalam kitab Ester tidak ada, walaupun Mordekai sebagai orang Yahudi dia tidak menyebut Allah, maka pembebasan, kelepasan, pertolongan itu pasti datangnya dari Allah. Tidak, tetapi di sana dikatakan pertolongan itu akan datang dari pihak lain. Siapa pihak lain? Nah, oleh karena itu saya dikasih di Tuhan, kita harus menjadi, kita bisa mencermati semua. Saya bertanya, walaupun di saat itu saudara seolah-olah daripada Mordekai, ya, dia mendengar undang-undang yang sudah diserukan kepada 27 negara, ya, untuk membunuh bangsa Yahudi. Dipulangkan, jadi hanya laki-laki, bahkan perempuan, anak-anak, tua dan muda, berarti semua terserah, dan harta kekayaan akan mereka jalan raya. Oleh karena itu sesudah dikasih Tuhan, di sana dikatakan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu mungkin juga untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Begitu Mordekai mendapatkan jawaban dari permohonan pertama melewati atas, maka dia memberikan balasan yang akan kepada bukti saat ini dunia bukti ratu permaisuri kan sama, tapi bagi anggota keluarga. Nah, sebenarnya ada kaitan apa antara Ester dan Mordekai? Minggu kemarin sama Pak Tanya sudah dijelaskan. Ester adalah keponakan, jadi anak dari kakaknya Mordekai. Jadi dia sudah yatimnya yang diasuh oleh Mordekai, artinya dia diangkat menjadi. Nah, oleh karena itu saudara, dia minta supaya dia mengadukan ini, meminta kepada raja supaya bisa mencapai. Nah, semua apa yang menjadi perintah raja itu nggak bisa dikabulkan dan tidak bisa. Ya, karena di negara Susan, di kekuasaan raja itu selama tidak dibuka, tidak dipanggil menghadap raja, kalau umuman ini, kalau berani menghadap hukumannya satu, hukumnya kalau mati saudara. Nah itu. Nah, di mana Ester selama 30 hari dia tidak pernah dipanggil, ya, untuk menghadap kepada raja. Dan oleh karena itu saudara, dengan semua maka Ester mengatakan, yang aku yang akan jadi beban, jadi korban. Ada semua orang Israel, orang Yahudi itu ada kuasa, aku akan menghadap kebenarannya. Kalau berkenan kepada raja, kalau tidak, aku yang akan menghadap. Nah, oleh karena itu sejarah pasal yang ketujuh minggu kemarin terjadi, ya, tentang penyelamatan untuk bangsa Yahudi. Nah, setelah saudara Ester menghadap dan raja mengeluarkan tongkat tangan, dan Ester pegang ujung tongkat itu, berarti dia bergerak sampai raja berkata, apa yang kau ingin, apa yang kau minta, sampai raja berseparuh dari kekayaan raja, kerajaan ini kau berikan kepadamu. Tetapi Ester dia tidak minta kedudukan, dia tidak minta harta dan kekayaan, tidak. Tetapi dia mengatakan supaya
Raja dan Haman itu berkenan hadir di dalam pesta yang akan diadakan di sini. Nah, oleh karena itu saudara, terus kalau kita baca dalam pasal 5, pasal 6 sampai pasal 7 saudara, maka di sana saudara, di mana raja itu sebenarnya satu hidup, sejak satu hidup. Jadi sana kemudian dia mengambil sida-sida, coba ambil dulu. Nah, dia ambil semua buku catatan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sana, maka dibuka di masyarakat. Di dalam masa yang ketiga, Mordekai tahu ada persekongkaman untuk membunuh raja, maka hal itu diadukan kepada raja. Akhirnya 2 orang Nesi dan mereka ditangkap dan dibunuh. Nah, itu dimasukkan dalam buku di buku sejarah sisa. Dan kemudian ada orang yang menyelamatkan raja. Karunia apa yang diberikan kepada dia? Tidak ada satupun yang diberikan kehormatan untuk dia. Terus kemudian saat itu raja dengan dia akan baca, dia melihat siapa yang ada di hidup berbagi ini. Nah, di sana ada pun Haman, Syria. Nah, akhirnya Haman raja hanya untuk orang yang menyelamatkan rencana pembunuhannya. Anugerah apa yang harus dibuat? Nah, nanti dia sopor dari siapa lagi yang akan diangkat, siapa lagi yang akan diberikan pangkat kedudukan yang lebih tinggi. Kalau tidak saya, wah, ya mau. Nah, untuk menganugerahkan bagi orang yang bersandar kepada bangsa negara, itu harus diberikan pakaian raja, mahkota raja, kendaraan kereta yang ditopang oleh raja itu. Nah, itu kan dia senang. Ya. Tetapi Raja Aspenus katakan kepada Haman, keluarkan semua pakaian kerajaan, kereta, mahkota, berikan semangat kepada Mordekai. Wis ada bahwa seperti itu bukan saya yang berbeda. Nah, yang tidak seperti itu. Nah, sudah seperti itu. Kalau hati itu terjadi dalam kehidupan saya, kita sudah melakukan segala sesuatu seperti yang dikatakan itu. Aku melakukan dimanapun usahakan kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan bangsa negara. Karena kesejahteraan lingkungan negara dan bangsa itu juga menjadi kesejahteraan kita. Jadi seperti itu saudara. Nah, makanya pasal yang keempat bulan 11 sudah saya sampaikan harga daripada puasa. Nah, setelah semua melakukan puasa, maka undangan yang kedua hadirlah Raja dan Haman. Israel yang diselenggarakan. Raja tetap menawarkan apa yang kau inginkan, separuh dari kekayaan. Tetapi Esther tidak minta apa. Jika bagi pemandangan baginda raja, karena bangsaku sudah terjual dengan harga 10.000 talent perak. Wah, siapa orang itu? Di mana orang itu? Iskandar Ratulis, Iskandar wah, ini panas. Jadi mendengar itu saudara dia keluar. Jadi sekarang menuju tinggal Haman bisa. Karena ini sesuatu siapa orang kata ini Haman orang akademia di jalan. Ini sesuatu yang luas. Nah, setelah Raja kemana-mana, maka
Raja Aswiros masuk kembali ke sana. Melihat bikinnya kapan dia sujud dan hati daripada permaisurinya itu. Dan melihat peristiwa ini maka muntahlah hati dia. Kamu akan menjagai istriku permaisuri. Maka Raja Aswiros mengingatkan kepada dia agar dia silakan. Oh ya, ketika dia sudah membuat surat pilihan jangan sudah dia. Nah, jadi saudara ini kasih bukan bangsanya pun itu sebabnya bergantung dalam masa yang sama. Jikalau engkau tidak melakukan maka datanglah kepada yang pertolongan dari pihak lain. Nah, itu sebabnya saudara walaupun tadi sudah saya katakan tidak ada sama istiqamah pasal 1 sampai 10 tidak ada menyebut nama Tuhan, tidak ada menyebut nama Allah. Tetapi di dalam pihak lain, maka pihak saudara tidak ada lain. Pihak yang lain itu siapa? Itu adalah takut tangan daripada Allah, karena Allah yang sudah menganugerahkan anugerah otoritas kepada Raja Aswiros. Maka sesuatu yang sering Tuhan pertolongan datang di pihak lain. Mungkin kita juga sudah dikala kita menghadapi berbagai persoalan, mungkin anggota keluarga. Ini saatnya beberapa puluh tahun yang lalu dikala kami masih dalam perintisan saudara-saudara mendapatkan hibah tanah ini secara untuk kita pakai untuk kredit. Kami membutuhkan dan saya tidak mengajari anggota keluarga kami dia. Kami datang ke sana dengan istilah pinjam uang. Karena saya sudah nawar rumah 30.000 waktu ini. Saya ingin ampun datang sama saudara. Ya, saya datang saya minta pinjam uang. Sama dia menang sesuatu. Wah, pasti saya itu susah. Ternyata besoknya saya datang kosong. Benar, jadi mana? Jadi mungkin ya sudah. Takut saya keluar. Saya datang Tuhan ampuni saya. Mengapa saya harus bersandar kepada orang lain walaupun itu tidak keluarga? Saya percaya akan ada pertolongan pihak lain yang akan menolong terus besoknya sejarah. Tetap janji saya untuk membayar yang harga rumah itu ada besok. Jadi Singapura tak tahu siapa itu sejarah saya tidak kenal. Tetapi saya percaya orang yang Singapura dikerahkan oleh Tuhan, dikerahkan oleh Tuhan. Saya tidak kenal namanya, tapi orangnya saya tidak sombong. Betul tidak ada ini sombong. Dan saya tidak tahu, hanya kenal nama itu. Yang tidak ditulis di dalam surat beda. Puji Tuhan Yesus. Nah, jadi inilah sesuatu. Ada sukacita. Walaupun ada kesedihan, kalau seandainya saya terus bersedih hati dalam semua permasalahan dan persoalan, betapa nantinya Tuhan dipermalukan. Tetapi Tuhan tidak. Dia yang lain. Lepas pada kala itu seolah-olah saya tidak minta pertolongan sama Tuhan atau berikan pakai siapa saja. Tidak, cuma saya datang ke mertua dan ngomong, ya bisa besok, karena besoknya saya datang kosong. Setelah hati itu saja. Ini saya kebudayaan juga, saya mengenalkan kekuatan saya. Tapi sampai di rumah saya berkata Tuhan, ampuni saya, Tuhan ampun. Ya minta ampun santo, tapi aku tidak ada Tuhan pakai orang lain saja. Ya cuma saya minta ampun Tuhan, ampuni Tuhan. Besok paginya Pak Jokowi, ya, dan kita oh, ini entah itu kan besok untuk Om Thomas, mungkin Pak Mansur pun sakit bumi, kalau saya sakit Singapura. Semua Tuhan itu bagiannya pun. Dan kalau itu saudara,
Belum ada jemaat, ya jemaat hanya 5 orang di Sumatera. Ya, Bu Sumi, Bu Serika, Bu Sumira, Mbak Saksi, dan Cipta, Mbak Menteri. Ya, itu aja. Ya sudah Tuhan dimakan ya selalu. Saya sering dengan contoh dan kemudian dengan ini. Nah, setelah uang itu ada dan seorang ketua di Jakarta Mahmud dia datang. Saya menggerak. Desa dia tadi mungkin akhirnya setelah dari luar itu cukup untuk konsumsi yang dan kendaraan jika belum terkorek masih jika kita menggunakan 3 jika untuk bongkar rumah di Nantenan dan untuk biaya makan minum dan makan salah satu warga yang ada di sana hanya begitu kan jadi itu keluar pos begitu kan nah itu kebaikan pertahanannya juga nah dia sosial. Nah, oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia kita di dalam kesulitan dan segalanya. Jangan kita bersedia atau kita mengatakan kita bersedia. Walaupun kita sebagai anak Tuhan kadang-kala kita lupa untuk memuji Tuhan, kita lupa untuk tertawa, kita lupa untuk bersukacita. Nah, oleh karena itu saudara, biar kita bersukacita kepada Tuhan. Kita buka di pasal 4:13. Tolong yang sudah mendapatkan ayat ini buka di pasal yang ke-13. Tolong dibaca sebuah ya Tuhan. Jadi secara dikasih Tuhan. Di pasal 4 dan di pasal 4 ayat yang 13. Segala perkara dapat disambung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. nah, jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih, segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan. Nah, itu ya. Nah, oleh karena itu Paulus berkata, biar kita selalu bersukacita. Apapun keadaan, jadi kesulitan sekarang tidak bisa kita tinggalkan dia harus kita hadapi dan mengenalkan segala perkara dapat bertanggung. Kita akan memberikan pujian ini sesuatu, begitu. Oh
Kita tidak bisa menghindari semua persoalan dan permasalahan. Tetapi kita harus sadar, yakin bahwa Tuhan dia tidak hanya sekedar mengajar, tetapi untuk dia akan membuktikan bahkan apa yang tidak pernah timbul di dalam hati dia itu pasti. Dia memberi sesuatu. Kalau saya tidak boleh berhenti dengan sepeninggalan apa banyak yang saya tahu. Saya bertemu semua dan saya berpikir sebagai seorang Kristen, sebagai ibu rumah tangga begitu berat antara tanggungan yang mungkin anggota keluarga yang lain sementara masih sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga sudah menyiapkan segala sesuatu untuk kebutuhan keluarga. Apalagi sudah menghadapi tantangan ekonomi. Sebagai seorang istri, sebagai kepala, tetapi segala sesuatu yang akan berburu, segala perkara yang melakukan karena Yesus yang menolong, yang bersama yang setia. Jadi saya berhati kita hampir 3 tahun sepeninggalan semua pekerjaan kita bersyukur berterima kasih dan saya sampaikan dalam segala kehidupan saya tidak pernah bercerita kepada orang begitu cerita saya tidak pernah minta kalau dia bayar aku dari duitnya. Jadi begitu persoalan masalah yang berburu, belum lagi kami harus menghadapi rekan-rekan berjuang, kami harus memberikan jalan keluar. Apa yang dapat kami berikan? Bisa bersyukur sama Allah. Apa yang aku beri? Seperti yang saya pernah ceritakan, ada mereka yang memaksa untuk membutuhkan untuk biaya rumah sakit yang jutaan itu. Jadi saya ingin melakukan tetapi kemudian sejarahnya membuka kita. Di dalam Alkitab saya ada amplop tapi kosong. Amplop kosong. Kemudian saya buka di sana. Tuhan, ini yang aku. Walaupun hal ini saudara untuk keperluan kepentingan hidup dan rumah tangga, banyak kedua, tetapi saya percaya Tuhan adalah kekuatan. Saya berikan dalam nama Yesus. Selesai angka 2 sesianan, ya, dia ada sedikit. Dia tidak sempat itu cukup hanya untuk menjadikan dari diri. Itu. Ayo ya, daripada dengan sekali. Nah, itu sesuatu saya kira sesuatu yang lakukan di dalamnya dan dia setelah berkana dan aku Tuhan
saudara kita, sahabat kita tidak bisa berubah, tetapi Yesus satu-satunya kita sebut kita berterima kasih kepada ini sudah Paulus berkata kalau segala sesuatu bisa berkomunikasi kalau aku menetapkan pembinaan Allah sudah dimaaf akan Tuhan itu yang berbeda Tuhan Baik melalui itu, kunci kita ada satu cita-cita yang Yesus. Kami pergi di atas perkara yang sosial, cinta manusia. Tidak ada tanda yang tidak ada satu pun yang menjadi kebenaran. Tetapi Tuhan hanya Engkau satu-satu penolong sahabat yang setia. Berikan Tuhan segala perkara yang menakutkan, segala perkara yang dapat ampun dosa. Karena kami tahu Tuhan yang menjadi Tuhan kami, Tuhan yang menjadi andalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati seluruh jemaat, berkati kami semua. Apa yang Tuhan percaya di dalam kehidupan kami berjemaat, baik secara keluarga, Tuhan ikut kami. Berikan kepada mereka roh yang berani untuk mengucapkan Injil keselamatan, Injil perdamaian. Walaupun Tuhan haleluya banyak hal yang harus, tetapi Tuhan kami percaya Tuhan yang selalu membela firman dan selalu memberkati kebenaran. Semua bisa membebaskan kami, tetapi hukum tidak akan bisa menghentikan
kita mengaturkan mulut kami untuk bersabdi dan membesarkan ide kerajaan surga. Kami berdoa supaya Tuhan terjadi seperti yang terjadi di dalam kitab Esra ini. Walaupun sepanjang dari pasal 1 sampai pasal yang ke-10 tidak ada satu pun sebutan nama Allah, tidak ada satu pun sebutan menyebut Tuhan, tetapi pertolongan itu akan datang, kelemahan itu datang dari pihak yang lain. Maka Allah sebagai penolong, Allah sebagai yang kami sembah, memakai dan menganugerahkan kepada Raja Aswero, maka kami percaya Allah yang kami semua akan menganugerahkan kuasa otoritas, penguasaan kepada para pemimpin bangsa, sehingga pertolongan pun dalam segala kesulitan yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan, oleh gereja Tuhan di hari ini. Kami mengakui yang pemerintah pun yang memakai Tuhan haleluya untuk memberikan pertolongan, sehingga damai sejahtera sukacita itu akan terjadi dari kami Dewa. Terima kasih Bapak Yesus, terima kasih. Segala sesuatu apa yang kami sampaikan, Tuhan ajarkan kepada kami, tanamkan dalam hati kami, supaya kami tetap membela syukur dalam kondisi apapun Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami, akan bersedia sampai selama. Terima kasih Bapak. Apa berbicara, tetapi firman Tuhan yang hidup dan Roh Kudus yang hidup itu yang selalu mengirimnya di dalam tertingginya hati kami. Semua itu Tuhan, kami beralasan hati satu tidak lain dan tidak bukan, hanya nama Tuhan Yesus Kristus. Jika setiap mulut berkata mulut, setiap mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami semua kami akan memberikan bersama pekerjaan Tuhan berkati. Kuduskan setiap beban dan bersama kami agar semua Tuhan Engkau yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ada di sebelah Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan. Baik, besok Ibu ibadah kembali seperti biasa ya Bapak Ibu, jadi pukul 8 pagi. Kita akhirnya ibadah kita saat pagi hari ini, saya mencoba berdiri sambil memberikan persembahan.
kami mengingat kami bersama. Kiranya Ibu memberkati semua bahkan dalam sedangkan satu kebahagiaan. Ibu belum berkati sudah menilai yang biasa terakhir pada saat berita. Karena satu Tuhan yang membuatkan gaji satu yang Tuhan dan yang dua Tuhan memberikan dalam pemberian mereka kendaraan yang mereka pakai mereka Tuhan untuk membuat kamu dapat bersama kembalikan dengan lipat kaliannya segala sesuatu yang cuma berikan untuk pekerjaan tanpa terkecuali sehingga Tuhan terjadi berlipat dalam usaha dan pekerjaan mereka. Usaha terus naik tidak menurun, terus teruntuk tidak akan berhenti hingga Tuhan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing yang tidak bersama setiap perjalanan bahkan sepanjang hari dengan segala aktivitas mereka mengunjungi gaji dan Tuhan kalian yang memiliki Alkitab yang bagus jadi kami sampaikan semua terkecil tidak mampu untuk semua sekarang ini mari kita dulu sama-sama angkatlah kebenaran dan terimalah berkat daripada kalau kudus menyatakan oleh pagi hari ini sampai Tuhan Yesus terpuji istilah tidak mau kekal untuk selamanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya.